Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Oke, teman-teman semuanya. Sedikit kita sampaikan informasi di channel Kiraden Akbar tentang mengenai tempat ini, gengs. Jadi memang lokasi ini ya sengaja kita kunjungi, kita datangi karena mendengar daripada aduan warga yang mengatakan katanya nih tempat memiliki histori yang dimana beberapa minggu lalu sempat terjadi suatu fenomena yang seharusnya tidak terjadi, sehingga mengakibatkan melayangnya seorang wanita akibat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semenjak daripada itu ada perbincangan hangat dari orang-orang yang pernah mengalami fenomena-fenomena aneh di area sekitaran sini terkait daripada sosok atau penampakan atau hal-hal mistis lainnya. Maka dari itu, ketika kita mendengarkan fenomena seperti itu, kita akan melakukan sebuah eksplorasi di tempat ini. Semoga saya bisa mendapatkan pelajaran dari eksplorasi ini dan begitu juga kalian semuanya. Oke, terlebih dahulu kita doakan untuk arwah-arwah yang sudah meninggal dan yang masih hidup, semoga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, Kiraden Akbar. Oke, teman-teman. Waalaikumsalam, yang ngucapin salam, yang sudah hadir jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Oke, geng. Tadi saya beristirahat sejenak karena memang saya jangan sampai memporsir badan saya untuk terus masuk di tempat-tempat kayak gini. Secara kita harus melakukan secara bergantian, mengingat kapasitas tubuh manusia itu memiliki daya dan kekuatan yang berbeda-beda. Kalau kita melihat jam kerja manusia pada umumnya 8 jam, ketika dilebihin daripada 8 jam, terkadang kita merasa badan ini lemas. Dan dalam perjalanan pekerjaan selama 8 jam itu ada istirahatnya. Sama halnya ketika kita sedang melakukan perjalanan ke suatu daerah. Kita keluar dari kampung kita sendiri, terus contohnya kita pergi ke daerah Kalimantan, otomatis di perjalanan itu sang supir pun akan beristirahat dulu dan lalu melanjutkan lagi perjalanan. Sama halnya ketika kita masuk di tempat-tempat angker, apalagi kita mendengarkan histori yang begitu kurang mengenakan, maka dari itu kita akan coba merasakan getirnya malam ini dengan fenomena-fenomena yang ada di area sekitaran sini, gengs. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang ngucapin salam. Sorry kalau misalkan setiap penonton yang masuk yang baru tidak bisa saya jawab semua salamnya. Pada intinya silahkan kalian nikmati tontonan malam ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Pastikan support terus channel Kiraden Akbar terkait daripada ketika nanti hostnya siapapun itu, silahkan kalian support ya.
Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nanti setelah eksplorasi berakhir di tempat ini, kita akan coba untuk mendoakan ya dari wanita yang sempat diisukan atau dikabarkan meninggal akibat daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jika kalian melihat cahaya dari arah sekitaran sana, itu adalah cahaya dari pemukiman yang jauh di sana. Tapi ketika melihat cahaya di arah sekitaran sini, aku pastikan itu cahaya gaib dan tidak ada pemukiman di bagian atas sana. Untuk yang kesekian kalinya, nih tangan saya semua berdiri bulunya. Channel ini punya Kiraden, salah satu Kiraden itu salah satu pelopor, bisa termasuk dikatakan salah satu pelopor kesenian dan kebudayaan di daerah Karawang ya. Nama channelnya yang ini, Kiraden Akbar. Oh, ini kaki sebelah kiriku terasa nut-nutan dan berat, nggak tahu ada apa ini. Allahu Akbar, astagfirullah. Pahaku sakit banget ya, astagfirullahaladzim. Entah tahu kenapa makhluk-makhluk gaib suka banget dekat dengan pohon kalikaria, daun daun kalikiria. Nah itu ya. Terus banyak sekali fenomena-fenomena yang dijadikan mitos dari orang tua zaman dulu, mulai dari pohon asem, pohon sawo ya, terus pohon randu, pohon waru ya. Randu dan waru itu terkadang bagi yang belum tahu itu disangka satu pohon yang sama, cuman penyebutan yang berbeda, padahal memang pohonnya juga beda. Randu itu pohon kapuk yang biasa digunakan kasur-kasur zaman dulu. Kalau pohon waru itu biasanya adanya di pinggir-pinggir sungai, kadang di tempat kayak gini juga ada, tapi di tebing-tebing kayak macam di contoh ini dataran, terus di bawahnya jurang. Nah biasanya di tebing-tebingan jurang gitu ya, seperti itu. Nah
Tidak terasa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar. Kamu mau maksa masuk sama badan saya? Mau maksa kamu? Atas dasar apa kamu mau maksa? Terus apa yang pengen kamu sampaikan? Sampaikanlah, nggak perlu masuk ke badan saya. Oke, ini sabar. Aku nggak akan pernah biarkan satupun makhluk gaib yang masuk ke badan saya. Saya sudah cukup capek menyelesaikan sesuatu yang menjadi misi saya dengan cara masuk ke tubuh saya. Saya nggak akan biarkan kalian masuk ke dalam badan saya. Tunjukkan pergerakan kalian dengan semampunya kalian. Suara, oke. Daun gerak kencang, oke. Aku akan hadapi kamu malam ini. Saya harus kasih peringatan kepada mereka. Aku gak akan biarkan berlarut-larut mereka mengganggu aktivitas manusia atau warga yang melakukan aktivitas di area sekitaran sini, siang ataupun malam. Aku paling benci. Gua benci ketika kita antara manusia dan kalian sudah dipisahkan dan kalian mencoba mengganggu orang-orang yang tidak berdosa dan tidak ada hubungannya dengan kalian semuanya. Camkan itu. Wujud. Stop. Oke. Thank you.
perwujudan yang ada di depan saya energinya sangat besar sekali. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sekarang jam 1. Energi mereka akan jauh lebih besar ketika kita semakin maju ke tengah malam. Oke, kita pengen tahu. Sampai bau kampernya juga dia tiruin, agar memancing aura ketakutan terhadap diri saya. Dan bukan hanya sekali kau menakuti manusia dengan cara seperti ini. Gue tahu itu. Ini menjadi senjatanya dia. Ketika entah itu ada pemburu datang ke area sekitaran sini untuk mencari binatang-binatang malam dengan membawa senapan angin, biasanya langkah awal akan tercium dengan aroma-aroma yang istilahnya bikin merinding manusia-manusia itu. Entah itu dari tercium bau kamper salah satunya, bunga kantil, bunga semboja, bunga melati, dan banyak sekali yang dia lakukan ketika ingin melihat manusia-manusia itu ketakutan. Kamu aku gak akan biarkan sedikit pun untuk kamu terus-terusan melakukan perbuatan seperti itu. Oke, perhatikan. Kampret, lu di mana? Ah? Di mana kau? Sini lo. Astagfirullahaladzim. Saya nggak akan pernah biarkan kalian berkeliaran di area sekitaran sini. Aku lihat kabar 2 hari ke depan. Jika tempat ini aku mendengar sekali lagi ada orang-orang yang ketakutan ketika melakukan aktivitas di siang ataupun malam hari, gue ambil pusaka-pusaka di sini, gue pindahkan, gue larung langsung ke lautan. Gue akan datangi tempat sana jam 1:05 kita akan maju ke sana. Oke.
Yang aku pengen tahu, sosok hitam itu, entah apa maksud dan tujuannya dia. Apakah ada sesuatu yang pengen dia sampaikan? Atau apakah ada sesuatu yang membuat dia marah ketika ada aktivitas manusia di area sekitaran sini? Atau ini hanya sekedar orang-orang jahil yang sedang melakukan ritual di tempat ini? Muncul lo, keluar lo kalau memang kalian orang. Karena saya pernah diundang ke salah satu tempat yang dimana warga udah resah dengan kejadian-kejadian seperti itu. Ternyata itu ulah daripada manusia yang dimana dia tidak mau terganggu apa yang sedang dia perbuat di tempat situ. Dan kejadian seperti itu sempat saya alami. Ternyata ketika saya sudah ungkap dan saya bongkar semuanya, itu kerjaan dari manusia yang sedang melakukan hajatnya untuk mencari keuntungan sendiri dengan cara merugikan orang lain atau merugikan orang banyak. Gue harus pastiin dulu, nih ada orang yang melakukan ritual di sini atau itu benar-benar makhluk gaib. Aku penasaran dengan sosok hitam itu. Kemana kalian? Kalian pikir semua manusia bisa kalian takuti? Di atas langit masih ada langit. Dan kalian para jin, kalian hanya sebuah api. Dan aku paham, tugas kalian untuk mengganggu manusia-manusia.
sama sekali. Ada energi besar dari sekitaran sana. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Aku baru ngomong ada energi besar di area sekitaran sana. Lu berani bersuara depan gua? Tunggu gua nyamperin ke situ. Oke, kita akan coba melanjutkan perjalanan kita. Ya, aku paham. Memang seperti itu. Emosi kita akan memancing mereka, dan yang paling ditakutkan dia nyerang dari arah belakang. Oke. Ada dua pilihan. Ya, ada dua pilihan. Yang pertama, biarkan mereka tetap di area sekitaran sini tanpa kita harus menarik pusaka-pusaka mereka dan melarungnya ke laut. Yang kedua, kita beri kesempatan bagi mereka dan kita tinggalkan tempat ini. Dan bila mana ketika mereka melakukan hal-hal yang membuat perbincangan itu menjadi hangat kembali, artinya mengganggu orang-orang yang melakukan aktivitas di siang ataupun malam hari, jalan yang terakhir kita harus membersihkannya semuanya. Buat teman-teman semuanya, ada komentar dari kalian dari statement yang saya sampaikan?
Oke, banyak orang-orang yang melakukan yang meminta untuk membersihkan tempat ini. Tapi ingat kawan, kita manusia, mereka makhluk gaib atau bangsa jin. Kita sama-sama diciptakan dan berada di dunia ini. Bedanya manusia diciptakan dari tanah dan mereka para jin diciptakan dari api. Jin merasa derajatnya lebih tinggi karena dia tercipta dari sebuah api dan gak mau ya derajatnya disamaratakan dengan manusia. Maka jin dia berjanji, saya tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu manusia. Tapi diingat, manusia memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda. Begitu juga dengan jin. Ada jin fasik, jin kafir, ada juga jin muslim. Pada dasarnya sama sifat dan watak antara setan, manusia. Jika manusia ada yang baik, maka jin juga ada yang baik. Jika manusia memiliki akal, sikap, dan seperti setan, maka para jin berhasil membuat manusia ini seperti setan. Wallahu alam. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika jin memiliki sisi baiknya, maka kita sebagai manusia juga harus memiliki sisi baiknya. Karena sudah bagian dan tempatnya mereka tinggal di dua tempat. Jin boleh mendirikan kerajaan, bukan boleh. Jin dia mendirikan kerajaan di hutan, kebun, atau tempat-tempat yang jauh dari pemukiman, yang jauh dari aktivitas ibadah. Dan yang kedua ada lautan menjadi sasaran pilihan yang selanjutnya. Namun untuk di lautan sendiri, ya ada sang penguasa Nyai Ratu Roro Kidul. Semua ada akses manfaatnya. Tapi yang saya inginkan, mereka boleh tinggal di sini, tapi jangan pernah mengganggu aktivitas manusia siang ataupun malam. Cuman itu. Karena mereka yang melakukan aktivitas siang ataupun malam tidak berniat untuk mengganggu mereka, tapi mereka sedang melakukan mata pencaharian. Entah itu dengan cara memanjat di pohon kelapa, entah itu dia cari kayu bakar sehingga kayu bakarnya bisa dijual. Seperti itu, gengs. Dan banyak sekali yang dilakukan oleh manusia-manusia di tempat-tempat kayak gini. Salah satunya adalah mungkin mereka berkebun, menanam buah-buahan, atau dia memiliki tanaman di sini. Dan aku minta jangan sampai mengganggu manusia-manusia tersebut. Seperti itu. Dan begitu juga saya di sini. Saya tidak berniat untuk mengganggu atau gimana. Saya di sini hanya sekedar ingin melakukan sebuah pengeksploran. Ya pada dasarnya saya di sini sedang usaha. Pada dasarnya saya di sini sedang mencari rupiah sama dengan apa yang dilakukan manusia-manusia pada siang hari. Cuman bedanya saya di malam hari. Seperti itu, guys. Oke, berhubung ini juga sudah larut malam dan tentunya banyak viewer-viewer juga yang sudah beristirahat. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, akhir kata dari saya, bila mana saya mendengar informasi mengenai tempat ini masih ada gangguan-gangguan gaib yang mengganggu manusia-manusia yang melakukan aktivitas, kita akan datang lagi ke tempat ini. Tapi kalau tidak ada informasi seperti itu, kita tidak akan balik lagi ke tempat ini. Oke. Segitu aja dari gue, Ian Kreator, mewakili daripada channel Kiraden Akbar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tunjukkan eksistensi kalian semuanya bila kalian para penikmat misteri. Oke. Ciu! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.